Hai, Rizky di sini. Kalau kalian suka ngeliatin video build PC atau mungkin video review monitor yang ada di channel ini, mungkin kalian udah ada yang pernah ngeliatin kursi yang lagi gua dudukin. Kalau tadinya itu gue pakai kursi yang namanya office chair yang gue beli di Informa, sekarang gue ganti ke kursi gaming. Walaupun dulu pas gue pertama pakai kursi office chair, itu gue nggak mau yang namanya upgrade ke kursi gaming, walaupun banyak teman-teman gue yang nyaranin gue untuk ya pakai kursi gaming aja, dimana itu lebih nyaman, mekanismenya lebih banyak. Tapi gue nggak ada yang masuk ke estetik gue, dimana gue sukanya itu office chair yang lebih simple, nggak terlalu heboh-heboh banget. Terus juga dia kayak kalau yang gaming chair biasanya estetikanya itu menurut gue terlalu nyempitin ruangan karena dia gede, dimensinya gede ya kan. Terus juga dia mekanismenya banyak, pasti ya kayak kursi balap gitu ada di dalam ruangan kita. Ruangan kita tuh kadang kerasa sempit. Sampai akhirnya ada yang nawarin gue untuk ngeliatin, coba deh kursi gaming yang ini. Gue udah ada nyobain kursi gaming beberapa, tapi yang kali ini itu agak berbeda sampai akhirnya gue mau upgrade. Ini adalah gaming chair yang dibuat oleh company yang bernama Thunder X3, atau nama lengkapnya adalah Thunder X3 Yama 3. Dimana kalau misalnya kita biasa ngeliatin gaming chair itu desainnya ya kayak kursi balap yang ditaruh di dalam ruangan. Kali ini Thunder X3 bikin line up yang namanya Yama series. Ada Yama 1, Yama 5, Yama 7 yang mungkin dia makin ke atas, mekanismenya makin banyak, fiturnya makin banyak dan makin mahal juga. Dimana Yama series ini diperuntukkan untuk orang-orang yang suka dengan mekanismenya gaming chair tapi nggak begitu doyan sama yang estetikanya. Kalau misalnya dia ngeliatin kayak, kan biasanya kalau gaming chair itu kan agak gede. Nah dia mungkin nggak begitu suka sama yang kursi gede-gede gitu. Jadi dia mungkin lebih suka sama yang kecil. Dan gue adalah salah satunya orang tersebut. Dimana kenapa gue suka dengan office chair, tadinya nggak suka dengan gaming chair. Itu ada alasannya. Ruangan ini itu agak sempit. Dan gue nggak begitu suka kalau misalnya udah ini ruangan sempit, ditambah kalau misalnya nanti ada gaming chair, jadinya kelihatan makin sempit. Jadi gue lebih suka sama office chair aja yang simple dan dia bisa see through gitu bagian punggungnya. Jadi persepsi orang ngeliatin ruangan ini jadi lebih luas daripada yang kalau ada banyak barang di dalamnya. Dan ternyata Yama series ini pun bagian punggungnya itu dari Yama 1 sampai Yama 7 itu dia see through semua. Makanya gue tertarik untuk upgrade kursi gue ke Yama 3 ini. Waktu gaming chairnya itu nyampe ke sini, itu yang gue lihat pertama kali adalah estetikanya. Apakah estetikanya bagus, apakah simple, dan juga apakah pas dengan ruangan ini. Dan ternyata gue puas banget. Gue ngeliatin kayak estetikanya itu ternyata nggak kayak gaming chair kebanyakan. Kayak bahannya itu sebenarnya ada yang fox leathernya juga, tapi nggak semuanya. Di bagian headrest itu pakai fox leather, terus dia ada motif juga di bagian punggungnya yang pakai fox leather juga, yang menandakan kalau ini adalah kursi gaming. Dan di bagian seat juga ada juga dia bagian yang fox leathernya, walaupun nggak banyak. Jadi fox leathernya itu nggak terlalu banyak. Jadi seperti ya pengalamannya kayak kita duduk di office chair biasa aja. Mungkin nggak terlalu senyaman kayak kita duduk di gaming chair yang semuanya fox leather. Tapi kalau misalnya gue lihat kayak gini, itu dia kayaknya lebih rigid, lebih solid daripada kursi gaming yang biasanya pakai fox leather dari atas sampai bawah. Mekanismenya juga banyak seperti halnya kursi gaming. Yama 3 ini juga banyak banget dari bawah sampai atas itu mekanismenya. Contohnya adalah bagian punggung ini, tensionnya itu kita bisa adjust. Kalau kalian lihat ini knobnya bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Kalau misalnya kalian putar ke kanan itu tensionnya akan semakin renggang. Jadi kayak kita nyender itu dia langsung nyender dengan gampang. Atau kalau misalnya mau ke kiri itu bisa lebih ngelawan kursinya. Jadi kita nggak terlalu gampang buat nyender. Dia bakal ngelawan banget ke depan kalau misalnya kita putar ke kiri. Dan sepengalaman gue, sepenggunaan gue lebih suka untuk dia lebih condong ke arah renggang aja. Karena kalau misalnya kita
ya mau nyender tinggal nyender aja, ngapain juga kita mau kursi ngelawan gitu kan, yang kita mau nyender ke belakang terus dia kayak ngelawan banget ke depan ya. Cuman itu subjektif juga sih, itu sepemakaian gue. Terus apa lagi ya, oh ini bagian headrest juga bisa di adjust, dia bisa di height adjustable itunya si headrestnya, terus juga bisa diarah ke atas ke bawahin. Sejauh ini gue paling PW kayaknya naruh pala tuh di sini. Terus di bagian belakang kayak sebagian banyak itu juga apa kayak kursi gaming juga ada namanya lumbar support, itu untuk mengatur postur tubuh kita agar nggak apa ya namanya ya, kalau yang punggung tulang skoliosis ya. Ya dia sebenarnya ngatur postur tubuh itu bagian pinggang ini itu juga height adjustable juga, jadi kayak bisa kalian ke atas ke bawahin. Terus armrestnya juga bisa di adjust juga, bisa ke atas ke bawahin atau height adjustable. Terus juga di ke depan ke belakangin juga bisa, terus ke kiri dan ke kananin juga bisa. Dan yang terakhir, yang gue juga nggak expect itu adalah bagian seatingnya, depthnya bisa diatur, alias dia bisa di ke depan ke belakangin sesuai dengan ukuran pantat kalian. Dan kalau misalnya kita ngeliatin kursinya secara luas, dia itu tingginya sampai 123 cm, alias itu tinggi banget. Gua sendiri nggak sampai yang paling tinggi heightnya, si hidroliknya ini gue aturnya dia nggak paling tinggi banget, bisa sesuai lah dengan kaki gue. Karena kalau misalnya dia diatur sampai tinggi banget, itu kaki gue bakal jinjit. Bagian bawahnya itu dia bisa sampai 54 cm, dan dimana gue itu ngerasa kayaknya kalau misalnya 54 cm kaki gue nggak akan nyampe ke tanah deh. Tinggi gue cuma 173 cm. Jadi kalau misalnya mau kerja di meja kerja yang standarnya ini berapa cm sih? Yang meja kerja biasa ya, dan untuk dapat eye level itu nggak harus sampai tinggi banget. Dan untuk hidroliknya sendiri sebenarnya Thunder X3 ini ngeklaim kalau mereka menggunakan hidrolik kelas 4 yang dimana katanya bisa ngangkat sampai 150 kg dan juga punya kekuatan sampai berapa tahun sih? Sampai 5 tahun. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kalian kebanyakan nyemil terus berat badannya bertambah kayak gue sekarang. Jadi ya kalian nggak usah takut gitu. Kalau misalnya emang berat badannya bertambah, kursinya nggak usah diganti juga. Ini sampai 150 kilo masih kuat kok. Yang gue paling suka dari kursi ini juga sebenarnya bahan-bahannya sih. Ini bagian armrest itu dia kayak terbuat dari ini apa ya, rubber keras gitu ya. Rubber keras yang kalau misalnya diteken-teken itu kayaknya susah banget buat ditekennya. Jadi kalau misalnya buat ketahanan kayaknya sih bagus. Bagian bawahnya juga dia Thunder X3 itu ngeklaim kalau mereka di coating lagi pakai nilon. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini untuk kemana-mana, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke semuanya gitu, ini masih oke. Cuman kalau misalnya kalian biasa ngeliatin gaming chair itu orang bisa sampai tiduran banget, ya gaming chair ini mentok sampai sini aja, dia nggak bisa sampai mentok banget. Cuman enaknya ya kursi ini bisa di adjust, bukan di adjust, dikunci senderannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyender kayak gini terus dikunci, itu dia bakal ngunci, dia nggak akan ke depan lagi. Atau kalau misalnya kalian nggak mau nyender, kalian maunya kerja gitu kan, kalian kunci aja pas lagi kayak gini, udah dia nggak akan nyender ke belakang. Cuman ya itu kalau misalnya lagi nonton film mungkin oke lah sambil senderannya dikunci. Terus kalau misalnya pas lagi ke depan dia senderannya dikunci pas lagi kerja gitu. Atau kalau misalnya mau fleksibel ya terserah, itu subjektif. Dan yang nggak gue sukanya dari kursi ini adalah bagian seatingnya itu adalah bagian seating yang bukan Fox leather, nggak bisa dilap kalau mau dibersihinnya. Dan kalau misalnya kalian makan sesuatu di sini, itu remah-remahnya kalau jatuh ke dalam sini udah dia bakal stuck di dalam situ bertahun-tahun. Kalau misalnya kalian mau bersihin bahan ini itu mesti ditepok-tepok pakai sapu lidi sambil di vacuum cleaner. Jadi kayak kalau misalnya gaming chair kebanyakan dia pakai Fox leather, itu tujuannya adalah nge-prevent breadcrumbs atau apapun yang kalian makan untuk jatuh ke dalam kursi dan nge-stuck di situ selama bertahun-tahun. Dan itu kalau misalnya mau dibersihin tinggal dilap.
sayangnya di kursi ini itu dia harus pakai vacuum cleaner karena dia teksturnya adalah berongga-rongga gitu. Dan apalagi di bagian belakang itu mekanismenya ada banyak, rongga-rongganya juga banyak. Kalau misalnya pas sepemakaian gue selama 2 bulan ini udah lumayan berdebu, jadi itu harus dibersihin minimal kayaknya sih sebulan sekali lah. Jadi kayak ya minimal kalian harus ngelap atau mungkin harus nge-vacuum cleaner ini kursi ya sebulan sekali. Nggak bisa kayak gaming chair yang dimana dia tinggal dilap aja udah bersih. Dan ya tapi kalau misalnya dilihat dari mekanismenya, estetikanya, terus juga dari apanya ya kayak kenyamanannya, ini memang spesifik untuk orang yang suka dengan mekanisme kursi gaming tapi nggak begitu suka dengan kursi gaming. Jadi kayak ini kursi gaming, ini office chair. Nah, Yama series itu ada di tengah-tengahnya lah. Gue belum cobain yang Yama 1, Yama 5 dan Yama 7. Cuman gue ngeliatin persepsi gue kayaknya sih semua Yama series itu pengalamannya kurang lebih sama lah kayak gini. Dan ya untuk kedepannya gue bakal pakai kursi ini terus. Jadi mungkin kalian bakal ngeliatin Thunder X3 ini terus. Kalau misalnya kalian suka juga dengan kursi ini, gue udah taruh link pembelian juga di bawah. Dan kalau misalnya kayaknya link pembelian di bawah itu kalian bisa atur deh. Ada 3 warna juga untuk kursi ini. Ada yang warna merah yang gue pakai, black and red. Ada juga blue and black. Ada juga yang full black. Tapi kalau yang full black kayaknya nggak kelihatan motifnya, nggak enak juga. Jadi masih enakan kalau nggak red and black yang gue pakai sekarang, atau yang blue and black aja. Jadi paling itu aja sih cerita singkat gue nge-upgrade kursi yang ada di studio kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Gue Rizky, stay safe.